Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting untuk kalian simak, yaitu nasabah gagal bayar aku laku waspada, aturan hukum terbaru dari aku laku. Ya, seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini. Tetap ada untuk bersama-sama dengan kalian nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Kawan-kawan, saya selalu mendoakan kalian di situasi saat ini. Kebetulan ya, di bulan Ramadan, kalian sedang menjalankan ibadah puasa. Saya berharap dan berdoa agar teman-teman dikuatkan, agar puasanya lancar, tidak terganggu dengan berbagai macam teror dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, khususnya penagihan pinjol ya. Tetap kuat ya, stay strong, keep strong ya, dan kalian harus sehat selalu. Oke kawan-kawan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, saya akan membawakan salah satu materi yang cukup penting buat kalian semua untuk kalian simak. Ya, simak sampai tuntas dari awal sampai akhir agar Anda mendapatkan edukasi yang baik dari video ini. Selalu saya dedikasikan untuk kalian yang saat ini kebingungan, ketakutan, khawatir, was-was, cemas, dan lain sebagainya akibat gagal bayar di pinjaman online. Khususnya nih aku laku saya akan bahas kali ini ya. Simak baik-baik videonya, semoga menjadikan booster mental buat kalian semua. Simak kawan. Ini adalah kiriman email yang dikirim oleh pihak yang mengaku dari aku laku, yang menjabarkan atau menjelaskan terkait masalah hukum yang akan diberlakukan oleh mereka. Nah, apa saja yang mereka bilang? Ini adalah dasar hukum bagi kami untuk melakukan penagihan. Nah, seperti apa ya? Simak videonya. Saya akan kasih ke kalian secara full ya. Ini email dari namanya Windu BS ya, untuk kepadanya saya tutup. Kami tim investigasi dari tim lapangan aku laku segera menjumpai Anda. Alamat rumah serta RT RW lengkap. Sebelumnya saya akan memberitahu dasar hukum. Dasar hukumnya adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK 01 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi POJK 77 2016. 1. Pasal 378 KUHP penipuan tidak mengakui pinjaman atau pemalsuan data. 2. Pasal 372 KUHP penggelapan tidak mau membayarkan, selalu menghindar, blokir kontak, tidak niat untuk membayar. Sudah jelas dasar hukum kami lengkap, jadi siapkan diri Anda jika konfirmasi dari tim investigasi sudah rilis, kami akan datang bersama kuasa hukum bukan untuk menagih lagi, melainkan membawa Anda ke ranah hukum perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi segeralah selesaikan dengan staf atau tim investigasi kami terlebih dahulu, pikirkan baik-baik, segera lakukan pembayaran WA staf 08 sekian. Nah, saya akan kupas langsung, saya akan ulas ya. Jadi begini kawan-kawan. Ya. Jadi mereka dari yang mengaku pihak aku laku ini bilang bahwa akan datang tim investigasi, tim lapangan ke tempat kalian atau ke RT RW. Ya, catat. Bohong. Udahlah dari awal aja udah langsung ngomong bohong ya, biar kalian tenang dulu. Ini belum saya kupas selanjutnya ya. Awal dulu ini bohong ya. Seneng deh. Kalau saya udah bilang bohong, seneng ya kalian ya. Sebelumnya saya akan memberitahu dasar hukumnya. Nah, dengerin dasar hukumnya nih ya. Dasar hukumnya adalah POJK nomor 77 01 2016 ya. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ya. Memang semua masalah online itu diatur. Pinjaman online itu diatur di POJK. Nah, POJK ini juga ya mensyaratkan seluruh pembayaran dan lain-lain hal terkait masalah pelunasan juga diatur ya. Harus dibayar melalui virtual. Jadi untuk kalian datang ke rumah mau ngapain? Mau jemput-jemput dana? Kejebak sendiri ya omongan ya. Ya emang betul.
semua perangkat-perangkat hukum yang ada ya di OJK, termasuk di POJK ini adalah mengatur terkait masalah pinjaman online ya. Dari mulai kalian meminjam, masuk ke rekening kalian, sampai tata cara penagihan seperti apa diatur semua. Justru penagihan-penagihan yang banyak sekali membentur ya aturan ini ya. Mereka terabas semuanya, termasuk sering kali pinjol-pinjol ya, selain yang ini ya, pinjol-pinjol yang melakukan penagihan di luar dari SOP yang berlaku, mengancam, mengintimidasi ya. Jadi udahlah, nggak usah ada lagi rasa kalian ketika melihat seperti ini rasa takut ya. Betul memang, mereka dasar hukum bilang ini dasar hukumnya betul di POJK ya. Kita akui itu betul ya. Nah, yang selanjutnya ini dia bilang dasar hukum lagi nih ya. 1. Pasal 378 KUHP penipuan. Betul sih penipuannya ya. Tidak mengakui pinjaman pemalsuan data. Mana ada penipuan dalam kurung tidak mengakui pinjaman atau pemalsuan data. Ini makin ngaco aja nih. Tidak mengakui pinjaman, pasal 378 penipuan, tidak mengakui pinjaman. Ya Allah ya, bohong ya. Udah nggak usah ditakutkan ya. Ya, ini dia bilang 378 tentang tidak mengakui pinjaman, udahlah ya. Nggak usah didengerin ya. Mereka itu kalap, mereka itu stres gitu kan. Udahlah, jangan kita ikut-ikutan stres. Anda posisinya lagi damai, hati lagi tenang, lagi senang, lagi tentrem ya. Jangan dia kobak-abik ya, dia mau dihancurin ya perasaan damai Anda hanya gara-gara melihat aturan-aturan hukum yang dia sebutkan ya. Lalu keduanya, pasal 372 KUHP penggelapan. Betul, penggelapan. Tidak mau membayarkan dalam kurung ya, tidak mau membayarkan, selalu menghindar, blokir kontak, apa urusannya? Urusannya apa? Penggelapan dengan memblokir kontak. Dengan menghindar membayar, nggak ada urusannya kan? Lagi ngosipin saya ya. Penggelapan ya, saya jelaskan ya. Penggelapan itu ya, misalnya ya, Anda menitipkan sesuatu ke teman kalian. Lalu Anda menitipkan sesuatu tersebut untuk dijaga dan akan diambil nih pada bulan depan. Lalu tanpa sepengetahuan Anda, diam-diam barang tersebut dia jual atau dia pindah tangankan. Baru itu namanya penggelapan. Kalau ini penggelapannya apa? Apa yang digelapkan? Gelap. Apalagi dia bilang ya, ini pasal penggelapan ini mengatur tidak mau membayar, selalu menghindar, blokir kontak, dan tidak niat membayar. Nggak ada urusannya. Makanya saya bilang, makin ngaco, makin ngawur. Ya, SDM-SDM-nya makin ngawur kalau kayak gini ya. Malu, harusnya malu ya pihak Aku Laku mengutus orang-orang seperti ini. Aku Laku perusahaan besar, terbesar, ngutus SDM penagihan kayak gini kan memalukan. Menampar wajah dari Aku Laku sendiri. Harusnya menagihnya bukan dengan cara begini. Cara-cara yang lebih elegan ya. Masa nakut-nakutin nasabah dengan kayak gini? Ngaco pula pasal-pasalnya. Saya bacain ya, saya lebih lanjut ya, saya bacain biar kalian itu ketawanya lebih full. Sudah jelas dasar hukum kami lengkap. Jadi siapkan diri Anda, jika konfirmasi dari tim investigasi sudah rilis, kami akan datang bersama kuasa hukum bukan untuk menagih, melainkan membawa Anda ke ranah hukum perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi mereka akan datang bersama. Pihak kuasa hukum katanya bukan lagi menagih, tapi akan membawa Anda ke kasus ranah, bukan ranah, ranah. Ranah perdata. Teman-teman ya, saya kasih tahu ya, tidak mungkin namanya kuasa hukum dari pinjaman online mau datang ke rumah nasabah one by one, satu demi satu nasabah dikunjungi. Nggak mungkin, nggak ada urusannya. Mereka akan datang ke rumah nasabah, nggak ada urusannya. Kalau mereka sudah ditunjuk oleh perusahaan pinjaman online, manapun ya, ini saya nggak bilang Aku Laku, manapun. Kalau mereka sudah ditunjuk, mereka jalankan. Pertama, mereka akan minta dasar-dasar untuk melakukan penuntutan atau menggugat perdata. Itu dasar-dasarnya harus lengkap. Pertama, mereka harus punya mana itu yang sudah dikirimkan surat peringatan ke nasabah, peringatan 1, 2, 3. Lalu tidak digubris nih, mereka tim kuasa hukum akan melakukan somasi 1, 2, dan somasi terakhir. Bila tidak juga,
digubris, maka dasarnya tadi surat peringatan dan somasi itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan, dan isi gugatan itu ada nanti dilampirkan bahwa sudah diperingatkan berkali-kali, sudah disomasi berkali-kali, tapi tidak diindahkan, tidak digubris. Nah itu bukan tiba-tiba nongol, nggak melakukan sesuatu, kuasa hukum datang bohong, hoax ya. Nggak usah takut kalau menerima seperti ini. Jangan pernah takut ya. Saya teruskan ya sebelum saya ulas ya. Nah, jadi segeralah selesaikan dengan staf dan tim investigasi kami terlebih dahulu. Pikirkan baik-baik, segera lakukan pembayaran WA staf nomor sekian ya. Sudah dipikir baik-baik kok. Nasabah tidak pernah ada rasa takut sedikit pun dengan ancaman dan pola-pola siasat untuk Anda menagih ya. Pihak mau aku laku, mau pihak apapun, dengan cara-cara seperti ini nasabah sudah tidak akan mempan lagi, nasabah sudah kuat lahir batin menerima segala macam bentuk teror, intimidasi, ancaman apapun bentuknya, apalagi seperti ini ya. Pahami ya, nasabah-nasabah dimanapun berada, intensitas mereka melakukan penagihan akan lebih ekstrim lagi menjelang nanti akan hari raya. Karena mereka mengejar adanya THR, pembayaran gajinya dipercepat ya sebelum Lebaran. Itu pasti akan mereka lakukan. Tinggal Anda sekarang bagaimana meletakkan respon yang baik, respon yang tidak panik. Itu aja. Kalau respon Anda sudah baik dari awal Anda menerima hal semacam ini, lalu Anda cukup senyumin saja, dan Anda ingat bahwa oh ini hanya bentuk ancaman dan teror saja. Ini adalah bentuk konsekuensi atau resiko ketika gagal bayar. Pasti Anda selamat ya gagal bayar ya. Dan gagal bayar Anda tidak mengandung lagi ketakutan, tidak mengundang kekhawatiran. Yang pasti gagal bayar Anda aman ya. Aman dalam artian Anda tidak terkontaminasi pikirannya, hatinya dengan ancaman-ancaman dan teror yang terjadi seperti ini ya. Paham ya? Nah, kalian masih takut nggak? Jujur, masih takut nggak ya? Kalau kalian tidak takut dan kalian sudah yakin menghilangkan rasa takut, mematahkan khawatir, cemas, dan lain hal-hal yang membuat Anda khawatir dan takut menjalani hari-hari, ketika Anda memang tidak sanggup bayar, silahkan kalau Anda sudah berani, ketik dan di kolom komentar ya, feedbacknya ya, ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Terus kawan, ucapkan itu terus. Insya Allah ya, ketika Anda bilang, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, itu akan menjadi afirmasi positif yang akan tertancap di dalam diri kalian, dan secara otomatis, tanpa Anda perintahkan, otomatis itu akan membuat Anda berani, akan menghilangkan rasa takut Anda. Coba aja ya, coba ya, lakukan seperti itu ya. Rasa takut Anda hilang dengan seketika. Karena Anda sudah yakin bahwa saya sudah paham dengan isi video ini. Saya sudah mengerti dengan apa yang saya ulas, saya paparkan. Dan saya tidak takut dengan berbagai macam ancaman. Saya maju terus, saya untuk hidup lebih baik lagi ke depannya. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di penghujung video seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Kesimpulannya begini. Ini kan tadi dia menjabarkan terkait masalah aturan-aturan hukum. Betul tadi yang betul itu cuma di POJK ya. Yang aturan OJK itu ya memang betul seluruh perangkat pinjaman, cara pembayaran dan sebagainya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Nah, betul tadi ya. Nah, yang lain-lainnya lucu ya. Pasal 372 penggelapan lah, menghindar lah, pasal 372 lah. Ya, teman-teman, hal seperti itu nggak usah digubris ya, santai saja. Kalian kan butuh imun, butuh booster mental. Silahkan tonton video-video saya setiap hari, pasti ada buat kalian semua untuk menenangkan diri kalian semua ya. Jangan pernah takut ancaman. Sebesar apapun kayak aku laku nih ya, yang ngirim sepertinya mengaku dari aku laku. Sebesar aku laku sekalipun, sampai dengan saat ini tidak ada satupun nasabah sampai diseret ke pengadilan akibat tidak bisa bayar. Sampai diseret ke pengadilan negeri, digugat serta data, tidak ada apa lagi. Sampai dipidanakan. Tadi kan dia sampai nulis pasal-pasal 372 ya, penggelapan, lalu 378 penipuan, sampai ditulis semuanya sama dia ya. Itu mengancam Anda bahwa Anda indikasinya
akan dipidanakan, tidak akan pernah terjadi ya. Nasabah yang gagal bayar tidak akan pernah bisa dipidana penjara karena ada amanat undang-undang yang akan memprotek Anda tidak bisa dipenjara, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Undang-undang ini terkait masalah tentang hak asasi manusia ya, tentang hak asasi manusia, di mana bunyinya itu tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan pembayaran utang piutang. Jadi yang tidak bayar utang, yang punya utang tapi tidak bayar, tidak bisa dipidana penjara. Ini amanat jelas dari undang-undang. Bukan saya yang bicara nih, tapi undang-undang yang bicara. Paham ya sampai sini? Oke. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingin mengajak kalian semua untuk beristighfar sama-sama. Kita istighfar ya, astagfirullahaladzim. Kita sama-sama beristighfar kawan-kawan, agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut dengan doa. Kenapa kita selalu lanjut antara istighfar dengan doa? Karena setelah kita meminta ampun, meminta maaf atas segala kelalaian dan kesalahan dosa yang sudah kita buat, kita minta agar Allah memberikan jalan yang terbaik, membuka jalan-jalan buat kita semua, agar kita ke depannya lebih baik lagi menjalani hidup hari-hari yang sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah gariskannya, sudah Allah tetapkan. Yuk, sama-sama kita beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, sama-sama kita beristighfar atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Kesalahan ini benar-benar murni dan mutlak kesalahan yang sudah kita perbuat. Menyalahi aturan Allah, tidak mentaati perintah-perintahnya, untuk menjauhi riba pinjaman online. Kawan-kawan, renungi ya, bahwa pinjaman online tidak ada satupun manfaatnya, lebih banyak ke arah mudorotnya. Pinjaman online ini juga sudah memporak-porandakan hubungan kita. Hubungan suami istri menjadi retak. Hubungan anak dengan orang tua menjadi hancur. Hubungan pertemanan dengan rekan-rekan lainnya di kantor, sahabat, teman main, teman kuliah, teman sekolah hancur, renggang, hanya gara-gara mereka diteror oleh pihak pinjol sebagai kontak darurat atau kontak-kontak lain yang ada di handphone kalian. Secara tidak langsung pinjol sudah membuat Anda malu. Pinjol juga sudah membuat Anda resah dan gelisah. Membuat siang hari, pagi hari, sampai sore Anda malu karena disebar datanya. Karena ditagih-tagih ke kontak darurat. Malam hari Anda bingung. Besok lagi terpikirkan jatuh tempo apalagi yang harus dibayarkan. Sementara uang tidak ada. Besok jatuh tempo apalagi, lusa apalagi, hari besoknya lagi apalagi. Itu yang akan terus terfikirkan oleh kalian semua. Segera tobat. Hari ini, mulai saat ini juga, detik ini juga kalian tobat. Segera keluar dari jeratan riba pinjol. Segera hentikan keinginan-keinginan untuk melakukan riba pinjaman online. Istiqomah untuk menghentikan semuanya, dan kita hijrah sama-sama, belajar sama-sama untuk hijrah dan istiqomah untuk keluar dari jeratan riba pinjaman online. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang sudah lalai atas perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah yang tidak mentaati perintah-perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjol, tapi kami malah terjerat dan terjerumus masuk ke dalamnya. Ya Allah, permudah dan lancarkan segala ikhtiar, apapun pekerjaan yang kami kerjakan dan kami lakukan ya Allah, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Hindarkan kami dari rezeki yang haram, dan dekatkan hamba-Mu ini ya Allah dengan rezeki-rezekimu yang halal. Sehatkan kami semua agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan video ini membangkitkan semangat kalian dan membooster mental kalian, mengedukasi kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar. Jangan lupa, saya hanya minta satu saja. Mohon bantuannya, mohon supportnya dari kalian semua, yaitu dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kalau sudah subscribe, ditekan tombol merah atau tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila kalian sudi, mohon bantuan sekali lagi untuk kalian share ke berbagai media sosial video-video saya ini ya. Video ini juga kalian share, silahkan ke media sosial kalian atau ke media-media lain yang kalian punya. Insya Allah ketika
apa yang kalian share ini diterima oleh seseorang yang saat ini sedang galau, stres, takut akibat gagal bayar pinjaman online, lalu mereka terbooster mental. Lalu mereka berniat untuk hijrah totalitas sampai mereka istiqomah. Itulah pahala jariah terbaik buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Insya Allah kalian selalu mendapat perlindungan Allah dan sehat selalu ya. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.